2023 jadi tahun pertemuan pengikut setan terbesar dalam sejarah. Bakalan digelar di Boston selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 28 sampai 30 April tahun ini. Kelompok The Satanic Temple ini bakalan terang-terangan menunjukkan komunitas mereka ke seluruh dunia. Pemuja setan pasti identik memuja setan ataupun iblis. Mereka itu percaya kalau kekuatan supranatural yang diberikan oleh setan atau iblis itu dapat mengabulkan permintaannya. Tapi The Satanic Temple ini sama sekali tidak memuja setan dan mereka itu mengklaim tidak percaya sama sekali dengan adanya setan. Mereka melakukan pemujaan atau misa hitam di mana seluruh anggotanya menggunakan pakaian serba hitam dengan menampilkan perempuan tanpa busana di atas altar. Meminum darah, bahkan saat ini beberapa kelompok pemuja setan sedang belajar cara minum darah dari leher manusia tanpa menembus arteri. What? Artinya mereka ini sedang membuat penemuan di mana mereka bakalan minum darah seseorang di leher itu tanpa membunuh seseorang tersebut. Wow, gila. Tak hanya itu, komunitas ini kerap melakukan pesta minum-minuman, narkoboy, terus juga pesta plus-plus setelah ibadah, bahkan saat ibadah. Oke, balik lagi di Misi Jahat. Di video kali ini kita bakal membahas komunitas pemuja setan. Kita langsung aja, oke? Cara mereka beribadah tentu berbanding terbalik dengan agama Kristen ataupun Katolik lainnya. Entah itu berdasarkan pemikirannya atau sengaja untuk melecehkan. Saat misa mereka akan mengolok-olok Yesus, bahkan melecehkannya. Hosti yang dianggap suci dan kudus di kedua agama tersebut, di komunitas ini hosti itu akan dianggap hina dan dipermainkan. Pemuja setan ini punya tempat-tempat khusus yang melakukan ritualnya. Di malam hari mereka akan beribadah dan setelah selesai akan minum darah yang ternyata di zaman sekarang ini mereka mendapatkan darah tersebut dari pendonor darah dan dibeli secara online. Entah itu benar atau tidak, tapi ada kelompok pemuja setan yang melakukan pengorbanan demi meminum darah. The Satanic Temple ini menggadang-gadang kalau mereka itu berbeda dari komunitas atau kaum pemuja setan lainnya. Mulai dari mereka itu nggak percaya dengan setan atau hal-hal goib yang berbau-bau goib, mistis dan supranatural, sampai ke mereka itu bukan tempat pesugihan untuk memperkaya diri. Tapi di tahun 2013 The Satanic Temple ini pernah mengadakan misa pink, misa paling kontroversial di tahun 2013, di mana saat ibadah sedang berlangsung ada para lelaki yang sedang bercumbu mesraan gitu, berduaan dan telanjang. Wow. Misa ini tujuannya mengolok-olok salah satu gereja di Westboro Baptist Church. Jadi gereja ini sangat menentang pernikahan sesama jenis dan kaum LGBT. Ya mungkin aja komunitas ini kebetulan banyak penyuka sesama jenis, jadi mereka merasa pemikiran gereja tersebut bertentangan dengan pemikiran mereka yang membuat mereka itu sulit untuk diterima di masyarakat. Di tanggal 28 sampai 30 April nanti itu mereka kayak mengadakan anniversary 10 tahun berdirinya komunitas The Satanic Temple ini. Mereka bakal mengadakan pertemuan, beribadah, bahkan turun ke jalanan Boston. Didirikan pada tahun 2013 oleh lulusan Universitas Harvard bernama Malcolm, Jerry, dan Lucien Griffiths. Lucien ini mengambil jurusan Neuroscience di Harvard University. Kalian pasti nggak nyangka kalau orang-orang pendiri gereja setan atau komunitas setan ini adalah orang-orang yang mendukung hak asasi manusia, orang-orang yang aktif dan cerdas dan pintar, orang-orang yang bakalan mendukung seseorang tersebut bila seorang tersebut tidak mendapatkan haknya, baik itu di pengadilan, masyarakat, ataupun negara. Ternyata sisi gelap dari komunitas pemuja setan ini banyak berkaitan dengan kekerasan seksual. Ini kisah nyata dari New York, kota Santa James dekat Long Island. Kota Santa James ini termasuk dalam kota yang pengikut komunitas pemuja setan terbanyak di dunia. Anggap aja namanya Christina. Dia itu salah satu pengikut pemuja setan, dan di sana itu dia menuliskan semua aktivitas yang dilakukan para pemuja setan di dalam diarinya. Di sana dia mendapatkan perlakuan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Terus dia juga menuliskan di mana dia melihat dalam saat misa atau ibadah itu mereka dipertontonkan cara mengorbankan hewan, dan itu berada langsung di dalam misa.
Ada banyak objek kasus kekerasan seksual yang menggunakan anak-anak di bawah umur untuk dijadikan persembahan. Tidak tahu alasannya kenapa, tapi kebanyakan dari pemuja setan atau ajaran sesat menggunakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu katanya untuk membersihkan jiwa-jiwa dan dosa-dosa. Dan dari beberapa pengikutnya ini banyak juga yang melakukan pembunuhan secara sadis dan keji. Mereka bakalan meninggalkan jejak pembunuhannya dengan melakukan persembahan serba hitam, lilin serba hitam, pakaian serba hitam, salib serba hitam, dan lain sebagainya. Jadi hampir komunitas pemuja setan ini melakukan hubungan intim atau berhubungan intim, baik itu sesama jenis ataupun berlawanan jenis. Jadi ini tuh salah satu bentuk kebebasan yang nggak ditemukan pada agama normal pada umumnya. Tahun 2015 komunitas ini ngumpulin dana buat mendukung diberlakukannya kebijakan aborsi. Jadi kayak aborsi itu sesuatu yang wajar dan nggak melanggar hukum buat kaum hawa. Terus di tahun 2017 mereka ini mulai memperluas bisnis aborsinya. Terus di tahun 2020 komunitas pemuja setan ini secara seterang-terangan mengatakan kalau aborsi termasuk dalam ritual setan dan harus dilindungi di bawah undang-undang negara. Nah, di tahun 2021 komunitas ini menyuarakan kembali tentang aborsi itu sebagai kebebasan. Para pendiri pemuja setan ini nggak cuma melakukan pendekatan melalui rasa kemanusiaan, rasa keprihatinan, rasa keadilan, dan rasa-rasa lainnya, tapi mereka juga mempromosikan komunitasnya melalui musik yang dinyanyikan oleh artis-artis terkenal seperti Sam Smith, Rihanna, ataupun Lady Gaga yang kerap membawakan lagu-lagu mereka ini yang bertemakan satanik, baik itu lagu konser ataupun di video mereka. Dan anehnya konser-konser mereka ini bertemakan satanik ini selalu sukses dan pamor mereka ini memang selalu naik. Tapi sadar nggak sih kalau kelompok pemuja setan termasuk The Satanic Temple ini, mereka itu udah ngumpulin dana untuk mengadakan pertemuan besar tersebut di 2023 ini. Mereka bakal ngumpulin dana dari penjualan karya-karya mereka melalui e-marketplace mereka, baik itu penjualan online. Mereka juga punya website tersendiri, mereka juga punya YouTube tersendiri. Mereka bakal menggait para seniman-seniman untuk mengadakan pameran-pameran. Nah, di sanalah nanti uang-uangnya bakalan dikelola untuk acara tersebut. Mereka juga mengadakan atau menggait para seniman musik untuk mengadakan pertunjukan musik. Nah, di pertunjukan musik tersebut atau konser musik itulah mereka menjual aksesoris artis. Yang kemudian dari semua penjualan tersebut dikumpulkan untuk mengadakan pertemuan The Satanic Temple yang katanya terbesar dalam sejarah. Menurut kalian gimana nih?